Shalom Sobat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Krisaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita baik-baik saja ya. Ya, teman-teman, ada satu cuplikan video terbaru dari Ustadz Agustan yang diupload di YouTube-nya, dan di dalam isi video tersebut dia menyampaikan permohonan maafnya kepada umat Islam dan juga kepada orang Kristen. Dia sadar bahwa apa yang dilakukan beberapa waktu lalu, dia menaruh Alkitab, mengentuti Alkitab di pantatnya. Tidak lama sesudah itu akhirnya dia sakit, dan setelah sembuh sekarang dia sadar dan meminta maaf. Nah, kita akan menyaksikan cuplikan videonya teman-teman. Videonya cukup panjang tapi hanya beberapa bagian saja yang ingin saya perlihatkan kepada Anda terkait dengan permohonan maaf dari Agustan. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita dengar bersama-sama. Pada kesempatan yang indah ini saya boleh merilis satu video ya yang berjudul permohonan maaf Agustan ya. Oke. Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh sembuh dan diberi kesehatan tentunya ya. Oke. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf pertama-tama kepada seluruh umat muslim yang dicintai dan dirahmati oleh Allah. Kenapa harus kepada umat muslim? Karena sekali lagi apa yang saya lakukan sangatlah tidak benar ya, tidak baik ya. Tentunya memojokkan iman saya sendiri. Saya sangat menyesalkan hal itu ya. Memang itu yang dilakukan oleh mereka dengan standar ganda dan propagandanya yang sering saya katakan tentang SPA itu ya, standar ganda, propaganda dan adu domba. Nah, waktu itu saya melihat video tanpa ragi dan saya tidak bisa menahan amarah saya, lalu saya membuat konten yang ya tanpa perencanaan. Cuma saya teringat janganlah engkau menghina sesembahan mereka, nanti mereka akan membalas 2 kali lipat yang menghina sesembahan kita. Akhirnya dengan hal tersebut, makanya isi di dalam Alkitab itu saya cabut ya. Karena itu kan dilarang ya. Semoga saya selalu amin ya rabbal alamin. Aneh juga ya, kenapa akhirnya saya disimpan? cabut ya. Dan itu kan ada videonya. Saya tidak melakukan challenge itu dengan isi-isinya karena saya tahu waktu itu ya semacam ditegur gitu lah, bahwa itu teh nggak baik yang kamu lakukan Gus gitu kan. Cuma memang saya mengakui saya emosi, saya tidak bisa menahan diri dan saya jengkel bener dengan tanpa ragi. Video-video yang terakhir itu kan dikirimi banyak orang saya. Kok menurut Kok Agus gimana nih pendapatnya? Ya, saya nggak bisa terima waktu itu ya. Jadi saya langsung melakukan hal yang tidak pantas karena sekali lagi di dalam Islam itu tidak boleh melakukan apa ya, amarah, kebencian yang begitu luar biasa. Saya menyesal, sangat menyesal. Saya minta maaf kepada saudara-saudaraku muslim khususnya karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Di dalam perang pun ya, ketika berperang, ketika orang sudah meminta maaf itu nggak boleh dibunuh. Ya, saya mendengarkan dari kajian Sirah Nabawi itu ya. Apa itu? Kalau padahal dalam perang itu kalau nggak membunuh ya dibunuh, tapi itu nggak boleh gitu ya. Itu yang menjadi perenungan saya. Ya, saya harusnya ketika sudah diberikan hidayah mu'alaf ini, seharusnya saya tidak membawa sampah dalam pundak saya. Artinya begini ya, seharusnya seperti yang saya katakan tadi, saya harusnya udah melupakan kan, saya udah nol, tidak ada dosa, udah diampuni oleh Allah sebagai seorang mu'alaf. Harusnya udah. Ya, ini saya akan belajar, insya Allah saya udah tobat nasuha, udahlah saya tinggalkan semua yang dulu-dulu, walaupun memang itu menjadikan sekarang itu saya mempunyai penyakit BPD ya,
Oke. borderline personality disorder. Walaupun sekali lagi itu bukan alasan, saya tetap salah. Saya sebagai seorang muslim, saya harus berani mengakui bahwa itu salah. Kalau salah ya memang salah, dan memang harus, kalau debat itu kan bil hikmah ya, harus. Tapi saya banyak hal melakukan emosi-emosi yang dipengaruhi oleh sakit saya itu tadi. Mas, sekali lagi itu bukan sebuah pembenaran. Oke. Saya mengakui itu sebuah kesalahan. Oleh karena itu, karena saya tidak linier ya sesuai dengan firman Allah, makanya saya minta maaf kepada umat muslim untuk yang pertamanya ya, karena Oke. saya menyalahi aturan atau tidak patuh oleh perintah Allah, bahkan semua kan sudah diberikan oleh saya kepada saya ya. Tapi saya masih membawa sampah. Oleh karena itu saya mohon maaf dan doakan saya, mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kesembuhan. Dan rencana sih habis lebaran ini saya akan memulai lagi kegiatan, tapi saya sudah membuat konsep yang berbeda ya. Oke. Mungkin saya udah nggak debat lah. Saya ingin hanya membantu yang realistis dan idealis, yang kelihatan aja lah. Oke. Seperti mungkin anak jalanan dan lain-lain lah, yang sifatnya tidak debat. Karena sekali lagi sebetulnya itu sudah mau saya tinggalkan ya, cuma memang ya ini mungkin udah takdir ya. Oke, teman-teman, di bagian pertama ini itulah permintaan maaf dari Agustan. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan dia juga memberikan satu pernyataan bahwa sesudah lebaran ini dia akan berkomitmen dan tidak lagi masuk dalam dunia apologet, dan dia akan membuat video yang membantu, membuat video yang real untuk menolong orang lain. Ya, itu lebih baik yang dia pikirkan untuk ke depan untuk konten di YouTube dia. Semoga ini menjadi satu yang jujur sehingga dia boleh berjalan sesuai dengan apa yang dia sampaikan tadi, dan dia tidak lagi menghina kekristenan dan juga menunjukkan kearoganan dalam berapologet ini. Dan itulah permintaan maaf dari Agustan kepada umat muslim karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di agama Islam. Nah, sekarang kita akan mendengarkan permintaan maafnya secara khusus kepada orang Kristen. Dan lalu yang kedua, kepada umat Kristen, saya minta maaf. Ya, semoga ini juga menjadi islah ya, artinya sebagai ukhuwah basariyah ya, sebagai sesama umat manusia, tentunya saya punya khilaf. Sebagai sesama manusia, saudara-saudara Kristen, saya meminta maaf. Dan sekali lagi itu memang kesalahan saya. Dan semoga melalui permohonan maaf ini saya akan menjadi lebih baik. Tapi saya udah berkomitmen, insya Allah ya. Semoga, karena apa? Saya tidak mau di ujung mungkin ya hidup saya tidak husnul khotimah. Saya ingin husnul khotimah ya. Tetap apapun yang dinamakan penghujatan itu salah. Saya juga mengakui itu. Oleh karena itu mudah-mudahan ini sebagai satu dasar yang baik seorang Agustan untuk melangkah. Baik teman-teman, demikianlah cuplikan videonya. Videonya masih panjang dan Anda bisa menyaksikan langsung di video Pak Agustan ini. Dan yang penting dia di sini menyampaikan permohonan maaf dia kepada orang Kristen karena apa yang dia lakukan beberapa waktu lalu, menaruh Alkitab di pantat dan mengentutinya, itu adalah tindakan yang salah dan dia akui itu dan dia salah. Dia berharap tentunya supaya orang Kristen juga memaafkannya. Dan apa yang ingin saya katakan di dalam video ini teman-teman, orang Kristen tidak pernah benci kepada siapapun. Kita hanya mendoakan dan seperti apa yang Yesus ajarkan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya, bahkan menghina, bahkan melecehkan engkau. Kenapa? Penghakiman adalah haknya Tuhan dalam konteks ini.
Kenapa? Kami percaya bahwa Allah kami itu tidak perlu dibela, karena Dia adalah Allah yang tidak tergantung oleh siapapun. Jadi Allah kami adalah Allah yang hidup, dan pembalasan ada dalam kuasa dan kehendak-Nya. Karena itu apa yang dilakukan oleh umat manusia, termasuk menghina, mengejek, menolak, bahkan melecehkan Dia, maka Dia langsung akan berhadapan dengan Tuhan Yesus sebagai pencipta langit dan bumi. Itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Kiranya Agustan bertobat sungguh-sungguh dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.